Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, mohon diaktifkan kameranya agar muncul semua di layar saya, layar laptop saya, sehingga kita bisa saling. Terima kasih pada Dinda, Gilang, Nazwa, Putri Rizky yang telah mengaktifkan kamera. Yang lain mana? Farah, terima kasih. Dinda, Dwi Rizky, terima kasih telah mengaktifkan kamera. Dinda, Sandi Aditya, kenapa dimatikan dan hidupkan kembali? Oke, kita mulai. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Anak-anak sekalian, kita udah pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Ya, dua pertemuan kemarin kita telah membahas apa? Ada yang bisa beritahu saya? Dua pertemuan semalam kita telah membahas apa? Nazwa, silakan. Nazwa Alika. Ya Pak, ya Sir. Kita telah membahas apa dua pertemuan yang lalu? Penyelidikan IPA. Lagi pendahuluan IPA. ya. Kita telah bahas tentang pendidikan IPA dan pendahuluan IPA. Dalam pendahuluan IPA kita telah membahas metode ilmiah, gitu ya. Tolong jelaskan Dinda Dwi Rizky, apa yang dimaksud dengan metode ilmiah? Buka buku aja nggak apa-apa, namanya belajar. Buka buku, buka Google nggak apa-apa ya. Siapa yang bisa menjelaskan? Nadine bisa? Nadine Natasha, silakan. Metode ilmiah itu yaitu merupakan proses keilmuan yang merupakan secara sistem untuk mendapatkan pengetahuan. Ya, ada tiga caranya ya kan, ada tiga langkahnya. Apa aja langkahnya, Nadine? Langkah-langkah metode ilmiah. Ada yang bisa menyampaikan? Yang pertama, observasi ya kan, mengamati. Lalu yang kedua, membuat inferensi. Membuat inferensi itu dia membuat pernyataan. Ya, misalnya kita telah mengamati, ini yang sedang kita amati ini, misalnya yang sedang kita alami saat ini virus corona. Kita amati, ternyata kita buat pernyataan bahwa virus corona itu bisa, itu inferensi. Ya, bahwa virus corona itu bisa menular melalui bersentuhan langsung misalnya, ya. Nah, itu kita buktikan. Lalu yang ketiga, mengkomunikasikan atau menyampaikan hasil yang kita yang kita amati, yang kita teliti itu atau yang kita cari kebenarannya pada orang lain. Itu ya, metode ilmiah. Kemudian ada besaran, ada satuan. Siapa yang bisa menjelaskan? Besaran adalah semua objek yang bisa diukur, sedangkan satuan adalah pembanding dari satuan besar. Ya. Suatu besaran. Oke. Jadi besaran semua objek yang bisa diukur. Sementara satuan itu pembanding dari besaran. Siapa yang bisa memberikan contoh besaran dan satuan? Contoh besaran apa aja? Langsung aktifkan kamera berbicara. Ada yang tahu? Contoh besaran. Nova udah tangan di tangan. Silakan Pak. Contoh besaran apa? Panjang, masa, waktu, suhu, jumlah zat, gitu Pak. Kamera. Biasanya kan kameranya Nova, belum mandi ya Nova? Seharusnya mau daring mandi dulu. Jadi waktu daring nggak pakai Google Meet udah ready gitu ya kan. Ya, panjang, semua hal yang bisa diukur kita masukkan dalam besaran. Jadi panjang itu bisa diukur. Tinggi badan itu kan bisa diukur. Kemudian massa atau berat badan itu bisa diukur ya kan. Jadi semua bisa diukur masuk besaran. Apalagi kecepatan ya kan, kecepatan bisa diukur. Tuh. Contoh satuan, silakan. Satuan. Contoh satuan. Nazwa Alika. Nazwa. Ya. Jengkal. Satuan baku dulu, satuan baku. Kalau ngukur tinggimu apa satuannya? Tinggimu berapa? Meter, betul. Ya. Jadi satuan yang pembanding besaran itu satuan. Jadi tinggi badan itu besaran. Pembandingnya satuannya meter. Jarak rumah ke sekolah itu besaran karena diukur ya kan. Pembandingnya meter juga, bisa dalam meter, bisa dalam kilometer. Oke, itu ya. Hari ini kita akan bahas tentang itu pelajaran telah lalu. Ya, hari ini kita akan bahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Ini ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, besaran dan satuan. Itu pelajaran kita hari ini. Nama guru saya Jaya Matono SPD, guru ini buku ada ini. Ya, jadi silakan dibuka bukunya. Baru menyebutkan contoh besaran turunan lengkap dengan satuan dan alat. Jadi, itu yang mau kita capai dari materi besaran pokok dan besaran turunan. Oke, are you ready to study now? Ready? Pertama kita akan lihat tayangan video berikut ini. Ya.
wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mr. Joyo Edu TV. Masih membahas materi IPA kelas 7 semester 1. Kali ini kita coba membahas besaran pokok dan besaran turunan. Apakah besaran pokok itu seperti ini dan besaran turunan seperti ini? Mari kita dengarkan penjelasan berikut. Berapa jarak rumahmu ke sekolah? Berjalan kaki dari rumahmu ke sekolah, misal jarak rumahmu 600 meter, kira-kira 15 menit. Jarak dan waktu adalah contoh besaran. Tidak ada hubungannya dengan baju yang kebesaran. Pasti kamu akrab dengan benda ini. Ya, benda ini memiliki volume dengan satuan liter atau meter kubik. Lalu, bagaimana dengan gaya? Apakah gaya seperti ini yang dimaksud? Tentu tidak. Jarak satuannya adalah meter atau kilometer. Waktu satuannya adalah menit atau jam. Jarak dan waktu adalah contoh besaran pokok. Volume satuannya liter atau meter kubik. Gimana dengan gaya? Bukankah satuan gaya itu Newton? Ternyata jika diuraikan, satuan gaya itu adalah kilogram meter per sekon pangkat 2. Newton adalah nama ilmuwan fisika, bukan yang ini, tapi yang ini. Dalam sistem internasional atau SI terdapat 7 besaran pokok. Berikut tabel 7 besaran pokok, lengkap dengan satuan dan simbolnya. Dalam video ini akan diberikan contoh 7 besaran turunan, lengkap dengan simbol dan satuannya. Para siswa bisa mencari besaran turunan. Ya, kita akan bahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Silakan, siapa yang ingin menjelaskan? Naswa ingin menjelaskan, Naswa? Besaran pokok adalah Besaran yang satuannya didefinisikan. ya, besaran yang satuannya didefinisikan, ya, atau besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu, gitu ya. Bisa juga seperti yang di video tadi, ya, besaran yang satuannya menjadi dasar penyusunan besaran yang lain, gitu ya. Boleh. Jadi bisa yang disebutkan Nazwa tadi atau bisa yang diterangkan oleh yang ini. Jadi besaran itu besaran pokok adalah besaran yang mendasari penyusunan besaran lain, atau besaran yang satuannya telah didefinisikan atau telah ditentukan, gitu ya. Ya, kalau itu besaran pokok. Besaran turunan, silakan Suci si tepu. Besaran turunan adalah ada tanda mik. Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Iya, Pak. Ya, apa yang ngomong ya? Oke, terima kasih Nova Natasya. Besaran turunan, besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Kalau ingin berbicara, diaktifkan mic-nya, karena mic-nya ada di bawah situ. Kalau pakai handphone, klik dipijitkan layarnya, nanti muncul icon mic, baru diaktifkan mic-nya, gitu. Ya kan? Ya, Nova dan Nazwa telah menjelaskan tentang besaran dan pokok dan besaran turunan. Tentang pokok, besaran telah didefinisikan, ya. Jadi panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, sama jumlah zat. ya, itu besaran pokok. Besaran yang telah didefinisikan atau ditentukan terlebih dahulu. Jadi panjang, untuk tinggi badan kita itu termasuk panjang. Jadi lebar benda itu termasuk panjang, karena dia satuannya meter. Yang satuannya meter itu semua dalam besaran pokok itu panjang. Jarak rumah ke sekolah itu panjang, ya. Jadi jangan nanti jarak rumah ke sekolah apa ya, itu panjang. Jadi panjang. Jadi mikirnya nggak usah jauh-jauh. Besaran pokok itu yang ada di sekitar kita aja. Tinggi badan kita berarti panjang. Kemudian massa kita, ya kan, itu massa, atau berat kita itu massa, ya. Masa, kemudian waktu, kan kita selalu pakai jam, ya kan, jam berapa itu waktu. Jadi panjang, masa, waktu. Kemudian suhu tubuh kita selalu dicek waktu kita akan masuk ke sekolah atau masuk ke pusat perbelanjaan atau masuk ke kantor, suhu tubuh kita selalu dicek. Jadi panjang, masa, waktu, suhu itu besaran pokok. Besaran telah didefinisikan. Apa lagi kemudian? Panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus listrik, ya kan. Di rumah kita kan ada arus listrik. Kuat arus listrik. Jadi panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus. Baru intensitas cahaya. Intensitas cahaya itu banyaknya cahaya masuk suatu ruangan, namanya intensitas cahaya. Itu ya. Jadi panjang, masa, waktu, suhu, kuat arus, dan satu lagi jumlah zat. Ada 7 besaran pokok yang telah didefinisikan. Kita fokus pada panjang, masa, waktu, suhu, ya kan? Karena untuk SMP itu panjang, satuannya meter, alat ukurnya meteran atau mistar, gitu ya. Baru masa itu satuannya kilogram, bisa gram, bisa ons, ya kan. Alat ukurnya neraca atau timbangan kalau kita bilang, ya kan, kalau orang-orang. Baru panjang, masa, waktu. Waktu alat ukurnya apa? Dinda Dwi Rizky. Alat ukur waktu. Untuk mengukur waktu apa? Apa di Jam. Jam.
Mikirnya nggak usah jauh-jauh ya kan, yang sekitar kita aja. Jadi panjang itu meteran atau meter atau mistar atau roll ya kan, kita bilang di sekolah roll. Jadi mistar, kalau bahasa bukunya mistar, kalau bahasa kita sehari-hari roll, ya itu alat ukur panjang. Baru massa, alat ukurnya neraca, atau kalau di warung-warung kita nyebutnya timbangan. Ya, kemudian besaran turunan. Tadi kata Nova, besaran turunan itu besaran yang diturunkan atau dijabarkan gitu ya. Atau besaran yang diuraikan boleh. Jadi bahasanya boleh pakai bahasa diturunkan, dijabarkan, diuraikan dari besaran pokok. Contoh besaran turunan misalnya luas. Luas kenapa masuk besaran turunan? Karena luas itu terdiri dari dua besaran pokok. Apa satuannya luas, Nova? Nova Natas. Satuan luas apa? Satu DSD. Luas persegi, satuannya apa? Sentimeter pangkat 2, Sir. Pintar, Nova. Betul. Sentimeter kuadrat atau sentimeter pangkat 2 boleh. Jadi bahasanya boleh kuadrat. Jadi belajar ini jangan ini ya, jangan malu-malu gitu. Ya, jangan yang benar ya, sebutkan aja. Apapun kita kadang belajar dari kesalahan gitu ya kan. Nanti kalau kita salah menyebutkan ketika diterangkan oleh guru, ingat bahwa aku harus salah. Itu ya, jadi meter 2 atau luas itu satuannya sentimeter pangkat 2. Kalau luas lapangan nggak mungkin pakai sentimeter, satuannya jadi meter pangkat 2 ya, atau meter kuadrat. Kenapa dia satuannya jadi besaran turunan luas itu? Karena ada dua besaran pokok. Jadi nandainya gitu, kalau besaran pokok itu satuannya tunggal ya kan, misalnya panjang satuannya meter kan satuannya, sementara luas itu satuannya meter pangkat 2, ada dua satuan meter di situ. Itu ya yang membedakan gitu. Jadi nanti kalau ada soal lupa, lihat aja satuannya. Kalau satuannya ada tunggal berarti itu besaran pokok. Kalau satuannya ada dua atau lebih itu besaran turunan. Oke ya, itu luas. Volume, para. Volume itu satuannya apa? Para izatif. Volume waktu di SD satuannya apa? Volume. Kalau kita menghitung volume tabung atau volume bola, apa satuannya? Putri, silakan Putri Rizky. Satuan volume adalah Sentimeter kubik bukan, Sir? Sentimeter pangkat 3 atau sentimeter kubik. Betul, gitu ya. Jadi boleh sentimeter pangkat 3, sentimeter kubik atau meter kubik atau meter pangkat 3 gitu. Jadi itu kenapa dia satuannya volume itu besaran turunan? Karena dia ada 3 meter di situ kan, ada 3 sentimeter. Jadi kalau dia lebih dari 2 berarti dia besaran turunan. Baru kecepatan satuannya apa? Ini kok cuma 3 ya? Mati kamera yang lain. Meter per detik. Ya Dinda kenapa nggak diaktifkan kamera? Meter per detik ya, betul. Meter per sekon atau meter per detik. Ya kan, itu kecepatan. Jadi ada satuan panjang situ, ada satuan waktu di situ, ya kan. Jadi makanya kecepatan itu jadi besaran turunan karena dia ada dua besaran pokok. Yang pertama besaran pokok panjang dan yang kedua besaran pokok waktu. Satunya meter per detik. Oke, ada yang mau ditanya? Sudah jam saya menunjukkan 9.49. Kita berakhir di jam 10. Ada pertanyaan anak-anak sekalian?